Saudara, kita ke berita lainnya, di mana layanan imigrasian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terganggu imbas gangguan pada sistem server pusat data nasional Kominfo. Hingga Jumat siang, gangguan pelayanan imigrasi, layanan paspor, dan keimigrasian masih terganggu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang diminta untuk datang lebih awal untuk mengantisipasi proses pemeriksaan imigrasi yang terimbas gangguan sistem. Gangguan sendiri mulai terjadi sejak Kamis malam. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo sudah bersiap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Renata, selamat siang. Bagaimana untuk pelayanan keimigrasian di sana hingga siang ini? Apakah masih ada penumpukan penumpang seperti kemarin? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Sampai saat ini memang berdasarkan informasi yang kami terima baik itu dari pihak petugas imigrasi maupun officer in charge di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih down ataupun masih mengalami gangguan terkait dengan sistem pusat data nasional dari Kemenkominfo yang kemudian ini berimbas pada layanan keimigrasian yang mengalami perlambatan. Hal ini juga kami terus pantau dan tetapi sampai sekarang memang belum terlihat adanya penumpukan. Lebih jelasnya langsung saja kita pantau bersama situasi terkini di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di pintu keberangkatan internasional. Nah, kalau memang kita melihat foto-foto yang tersebar di media sosial misalnya berdasarkan dari unggahan netizen, ini memang terlihat ada penumpukan ataupun antrian yang mengular sampai keluar dari batas pintu masuk ini. Tapi sampai saat ini memang yang kami perhatikan meskipun jumlah ataupun calon penumpang yang masuk ke dalam pintu ini cukup banyak begitu ya, tapi belum sampai mengalami antrian yang mengular. Nah, kalau berdasarkan keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, ini memang gangguan layanan imigrasinya ini sudah terjadi sejak kemarin. Tetapi diimbau ini masyarakat masih tetap bisa bepergian ke luar negeri, hanya saja memang proses keimigrasian baik itu perlintasan, kemudian juga percepatan paspor ini kemudian menjadi lebih lama. Karena Francisco dan juga saudara, kalau misalnya ini calon penumpang akan melewati perlintasan atau memeriksa di bagian imigrasi, begitu ini harus dilakukan secara manual. Karena kalau kita lihat juga berdasarkan unggahan-unggahan dari netizen, ini auto gate yang biasanya bisa berfungsi secara otomatis untuk membantu atau memudahkan proses perlintasan ini lebih mudah, ini masih down begitu ya. Jadi memang ini yang kemudian menyebabkan antrian yang bahkan mengular hingga kemarin. Namun pada pagi hari sampai saat ini yang kami pantau memang masih cukup lengang. Tadi kami juga sempat bertanya kepada petugas imigrasi maupun petugas OIC dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan memang servernya ini diperkirakan akan terus diperbaiki dan akan memakan waktu hingga 4 sampai 5 hari untuk kemudian bisa diperbaiki. Dan masyarakat ini tentu diimbau untuk datang lebih awal. Tetapi meskipun masyarakat tentu bisa datang lebih awal, ini yang juga kemudian menjadi perhatian untuk pemerintah bagaimana kemudian bisa segera memperbaiki gangguan ini dan bisa lebih terbuka atau lebih transparan pada proses pembenaran atau pembetulan dari gangguan ini. Francisco. Baik, untuk kepadatan masyarakat akan berpergian di keimigrasian ini terpantau lengang saat ini, namun memang harus diperhatikan bagi masyarakat yang akan berpergian khususnya ke luar negeri 4-5 hari mendatang harus memanajemen waktunya karena masih terdapat sistem down di sana. Terima kasih Renata Panggalo yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.